Halo sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah sahabat Kerangka Pujian, tepatnya pada hari Minggu 21 Agustus. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk memahami pelajaran kami di hari Minggu, Kerangka Pujian. Bapa di sorga, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita ini menceritakan tentang bagaimana pentingnya kita memuji Tuhan. Seorang penulis besar Rusia bernama Fyodor Dostoyevsky telah dijatuhi hukuman mati. Namun hukuman itu diringankan pada saat-saat terakhir. Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara sebagai gantinya. Berbicara tentang pengalamannya di penjara, dia menulis, "Percayalah sampai akhir, bahkan jika semua orang tersesat dan hanya kamu satu-satunya yang setia. Bahkan saat itu juga, bawalah persembahanmu dan pujilah Allah dalam kesepianmu." Saudara dan saudariku, dalam pelajaran-pelajaran ini kita telah melihat bagaimana Paulus menanggung tantangan dan penganiayaan yang luar biasa. Tetapi sekarang dia duduk di penjara Romawi. Namun dia tidak tertekan. Sebaliknya, dia dengan bersemangat menulis untuk mendorong orang percaya di Filipi agar orang-orang Filipi memuji Tuhan. Kita boleh baca Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Timbul pertanyaan, menurut Anda bagaimana Paulus dapat menulis hal-hal seperti itu ketika dia sendiri sedang duduk di penjara? Dalam perikop ini, apakah kunci untuk mendapatkan damai sejahtera Allah? Adalah satu hal untuk bersukacita ketika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi Paulus menasehati kita untuk selalu bersukacita walaupun kita ada di dalam penderitaan. Itu mungkin terdengar aneh. Jika kita mengambil apa yang Paulus tulis secara harafiah, ada dua implikasi kritis bagi kita. Mari kita lihat apa saja dua implikasi kritis tersebut. Yang pertama, jika kita ingin selalu bersukacita, itu pasti berarti bahwa kita harus bersukacita bahkan ketika keadaan tampaknya tidak memberikan alasan apapun untuk bersukacita. Saudaraku, kedua, jika kita ingin selalu bersukacita, itu juga berarti bahwa kita harus belajar untuk bersukacita pada saat kita tidak menyukainya. Saudaraku, dua implikasi kritis ini boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita. Paulus memanggil kita untuk memuji Allah, meskipun seringkali hal itu tampak tidak wajar bagi kita, bahkan mungkin terlihat tidak masuk akal. Tetapi seperti yang akan kita lihat, adalah berharga justru karena ada saat-saat ketika tampaknya tidak masuk akal, sehingga kita terpanggil untuk bersukacita. Dengan kata lain, pujian adalah tindakan iman. Sama seperti iman tidak didasarkan pada keadaan kita, melainkan pada kebenaran tentang Allah. Demikian juga, pujian adalah sesuatu yang kita lakukan bukan karena kita merasa baik, tetapi karena kebenaran tentang siapa Allah itu dan apa Dia telah janjikan kepada kita. Dan yang luar biasa, iman seperti itulah yang mulai membentuk pikiran, perasaan, dan keadaan kita. Timbul pertanyaan terakhir, apakah kebenaran tentang Allah yang Paulus identifikasikan dalam perikop hari ini? Kebenaran yang memungkinkan dia untuk bersukacita bahkan di dalam penjara? Tuliskan daftar singkat tentang apa yang Anda ketahui sebagai kebenaran tentang Allah. Periksalah daftarnya dan pujilah Allah untuk setiap butir dalam daftar tersebut. Bagaimanakah hal ini mengubah cara Anda merasakan dan memandang keadaan Anda? Saudaraku, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Minggu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya kami tetap memuji Tuhan, baik dalam keadaan penderitaan yang kami alami, tapi pujian kami tetap diangkat untuk memuji Engkau. Bapa, kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa, amin.
Saudara dan saudariku diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus